Ya pemirsa, lokomotif kereta api berantas yang menabrak truk di perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah berhasil dievakuasi pagi hari ini. Evakuasi berlangsung cukup lama sebab roda lokomotif anjlok. Kurang lebih setelah 8 jam berjuang, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi lokomotif yang mengalami kecelakaan dengan truk trailer di perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Evakuasi berhasil dilakukan sekitar pukul 4 pagi tadi dengan cara mendorong lokomotif yang berada di tengah jembatan menggunakan lokomotif lainnya. Petugas mengaku mengalami kesulitan lantaran terdapat roda lokomotif yang anjlok atau keluar jalur rel sehingga harus dinaikkan terlebih dahulu. Kemudian loko ini yang tadinya anjlok harus dinaikkan ke atas dulu karena ada kesulitan memang di jembatan ini karena media badan jalannya untuk dipasang dongkrak itu memang mengalami kesulitan. Selama proses evakuasi berlangsung, rel sisi utara bisa digunakan secara bergantian mulai pukul 10 Selasa malam. Kereta api berantas dari Jakarta tujuan Blitar yang mengalami kecelakaan ini pun juga kembali melanjutkan perjalanan setelah lokomotif yang rusak diganti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, buntut kecelakaan kereta api yang terjadi di Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah membuat PT KAI dan stakeholder terkait lainnya segera melakukan evaluasi. Sebab ini bukan kejadian pertama kalinya. Kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya melibatkan kendaraan baik roda 4 dan roda 2 atau mungkin lebih rodanya, tetapi juga manusia terjadi di palang perlintasan. Selain di Semarang, kecelakaan kereta api versus truk juga terjadi di Kabupaten Lampung Utara, di mana kereta api atau KA Kuala Stabas tak bisa menghindar dari tabrakan dengan truk Fuso bermuatan tebu. Mengapa fenomena insiden ini kerap terjadi dan apa mitigasi yang bisa dilakukan? Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan pemerhati kereta api yang juga merupakan Humas KRL Mania Gusti Raganata, Joko Setiowarno selaku pengamat transportasi, dan kami juga masih menunggu manajer Humas KAI Daob 4 Iksvan Henry Wintoko untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Tapi saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah bergabung. Pak Joko, Mas Gusti, selamat malam. Selamat malam, baik. Mbak Fani, baik. Mas Gusti. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah hari libur bergabung bersama kami di Sindo Prime malam hari ini. Saya langsung saja mungkin ke Pak Joko karena ada beberapa paparan yang tadi cukup menarik begitu terkait dengan kejadian ini terjadi. Ya, insiden ini terjadi begitu di perlintasan sebidang. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu perlintasan sebidang dan apa bahaya yang bisa terjadi di sana. Ya, ini sebenarnya kecelakaan lalu lintas, jadi bukan kategori kecelakaan kereta api. Okay. Kalau kecelakaan kereta api itu hanya dua, jadi kalau kereta api tertabrak atau dia anjlok. Nah, ini aja kecelakaan lalu lintas yang kejadiannya di perlintasan sebidang antara jalur kereta dengan jalan raya. Sampai saat ini memang cukup tinggi, sekitar 87% itu terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Jadi kalau melihat datanya itu yang dijaga kira-kira 1000-an berapa ya 3.000-an itu tidak terjaga, bahkan ada yang liar juga. Total sekitar 5.000-an lah di Indonesia ini, di Jawa dan sebagian di Sumatera. Memang beberapa sudah dilakukan penutupan kalau yang liar, atau dibuat tidak sebidang kalau volume lalu lintas kendaraannya sudah cukup besar. Kalau jalan nasional memang itu diupayakan secara bertahap dibuat tidak sebidang, entah bentuknya flyover maupun dia dibuat underpass. Bahkan di Jawa Tengah juga ada jalan provinsi itu dengan APBD juga sudah dilakukan hal yang sama. Kalau Jakarta mungkin cukup banyak juga dengan APBD-nya ya, gitu. Nah, tapi yang bahaya tadi adalah perlintasan-perlintasan yang yang sebidang yang tidak dijaga apalagi liar. Okay. Beberapa daerah memang sudah dilakukan penutupan, contohnya di Padang. Padang itu dikatakan kota 1000 perlintasan katanya, saking banyaknya itu karena perlintasan di tengah kota dan ada pemukiman. Namun sekarang sudah jauh lebih baik, jadi berita kecelakaan di perlintasan di Kota Padang dapat dikatakan sudah mulai hilang lah. Jadi ada jalan inspeksi di beberapa tempat, dia dialihkan untuk di satu tempat tidak terlalu banyak melintas. Selain itu juga ada di
buatkan flyover umpamanya. Tapi tidak mungkin seluruhnya ada Pakai dibuat tidak flyover. sebidang gitu kan. Nah, tapi Pak Joko, dua kecelakaan yang terjadi dalam saat yang bersamaan, kita bisa bilang Ya. seperti itu, di Semarang dan juga di Lampung. Ini kalau saya lihat ada palangnya, ada sirenenya. Ya, ini lebih pada perilaku pengguna jalan. Makanya ini kan kecelakaan lalu lintas ya. Jadi pengguna jalan itu harusnya berhati-hati. Kalau apalagi sudah bunyi sirine atau harusnya berhenti. Tapi ini kan dilihat sirinenya sudah ada, palangnya belum tetap aja menerobos. Ya. Itu yang sering terjadi. Bahkan sudah ditutup palangnya diangkat gitu kan. Nah, apalagi sekarang yang cukup membahayakan itu pelintasan jalurnya sudah double track, ditambah kereta ini sekarang untuk jarak jauh kecepatannya sudah cukup tinggi. Iya. Di satu sisi bagi penumpang senang, kayak saya di Semarang, Jakarta turun 6 jam, sekarang 5 jam seperempat sudah bisa. Kecepatan sudah mencapai 120 km per jam yang biasanya 80-90 kan. Nah ini mungkin akan ditingkatkan lagi, jadi benar-benar kewaspadaan kita pelintasan bukan dianggap hal yang sepele ya. Nah ini yang kalau di Semarang itu di jalan kota yang melintasnya, kalau di Lampung juga mungkin jalan kabupaten. Jadi bukan lintas jalan nasional. Baik. Saya sapa, ini Pak Iksvan tampaknya juga sudah bergabung ya. Pak Iksvan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Joko. Malam, Pak Baik, Pak Iksvan mungkin bisa diceritakan kabarnya hari ini atau sore hari ini sudah dilaksanakan rapat evaluasi begitu terkait dengan kejadian atau insiden yang terjadi di palang perlintasan, ya tepatnya di jalur kereta api Madukoro begitu? Yang saya sampaikan mungkin bukan masalah rapatnya. Hari ini saya memantau langsung di TKP. Jadi saya pantauannya dari pusat mengendali bahwa mulai dari jam 17 tadi itu ke arah ditingkatkan menjadi yang tadinya 5 km menjadi 10 km per jam. Jam 17 tadi sudah dilakukan peningkatan kecepatan lagi menjadi 20 km per jam. Artinya sekarang ini 2 jalur sudah dioperasionalkan dan semua kereta api yang berangkat dari stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol alhamdulillah berjalan dengan tepat waktu. Demikian, Mbak. Aman ya. Kalau untuk evakuasi di lokasi kejadian sendiri sudah selesai dilaksanakan ya Pak hari ini? Ya, untuk evakuasi semalam itu dari jam kejadian jam 19.32 kemudian di pukul 22:18 itu jalur hilir itu tadinya terhalang oleh badan truk kontainer yang kemudian dibebaskan. Kemudian pada pukul 22:44 kereta api berantas yang tadinya terjadi insiden, sisa rangkaian 3 eksekutif, 6 kelas ekonomi bisa diberangkatkan kembali dari stasiun Jeraka menuju stasiun tujuan yang berhenti di stasiun Semarang Tawang. Di dalamnya ada sekitar 626 pelanggan yang ada di atas kereta api berantas, Mbak. Oke, baik. Kalau gitu saya beralih dulu ke Mas Gusti. Mungkin kalau dari perspektif Anda kita bisa timbang-timbang begitu terkait dengan siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu. Ketika kalau dari tadi pernyataannya Pak Iksvan, kereta dan juga Pak Joko gitu, kereta dengan kecepatan yang cukup masif, ya tentunya tidak bisa mengerem secara mendadak ketika ada objek yang melintas di jalur perlintasan tersebut. Mas Gusti? Ya, jadi kalau kita bicara soal tanggung jawab, kita lihat ke undang-undangnya ya. Halo? Yes, Suara saya terdengar? Cukup jelas. Ya, kalau kita lihat siapa yang bertanggung jawab, mungkin kita lihat pada Undang-Undang Perkeretaapian ya nomor 23 tahun 2007. Memang kereta ini memang kita tidak bisa salahkan siapa-siapa gitu ya. Apalagi namanya kecelakaan itu memang sudah terpaksa gitu ya. Cuman gini ya, namanya lintas bidang itu memang sudah harusnya dihapuskan sebagai amanat undang-undang. Cuman memang kita setuju juga tidak seluruhnya bidang itu bisa dihapus. Ada permasalahan biaya juga dan anggaran dalam pembuatan flyover itu. Tapi kalau kita lihat memang di situ saya dengar gitu, saya baca kronologinya memang banyak sekali truk-truk yang memang banyak truk-truk yang memang harus terjebak gitu di dalam rel kereta itu, sehingga yang harusnya
harusnya dilarang adalah truk melewati jalur sebidang yang di luar Poncol itu. Jadi tidak semua kendaraan bisa melewati di situ sih sebenarnya, Mbak. Oke, berarti tanggung jawab ada di truk sampai dengan saat ini ya gitu. Dan pas kebetulan Betul. dua kejadian yang terjadi atau insiden yang terjadi ini melibatkan antara truk dengan muatan berat melawan kereta api. Oke, nah untuk Pak Iksvan sendiri, apakah dari KAI Daob 4 juga ada upaya begitu untuk bertemu dengan pemilik truk atau mungkin sosialisasi lebih lanjut gitu dengan para pemilik truk atau perusahaan truk begitu untuk kontainer-kontainer ini supaya memilih jalur yang lebih aman gitu, menghindari kejadian atau insiden yang sama terjadi lagi ke depan? Pak Iksvan? Pak Iksvan? Pak Iksvan, suaranya tidak terdengar, mungkin gawainya bisa di-unmute. Halo Mbak. Halo? Yes, monggo, Halo? suaranya jelas. Ya, terima kasih. Untuk sosialisasi sudah sering kami lakukan, Pak. Kami ada sosialisasi yang dilakukan di perlintasan langsung. Sosialisasi kita mengajak para relevan yang ada di wilayah Daob 4, ada relevan KRDE, ada relevan IRBS, juga kami libatkan kaitannya dengan aturan yang ada di setiap jalan yang kaitannya boleh atau tidaknya sebuah kendaraan besar atau kendaraan yang mengikuti kelas jalannya, ya mungkin dari kami akan push juga ke pihak Dinas Perhubungan karena kontainer kemarin yang lewat di situ memang kondisinya kontainer yang ceper banget. Jadi di situ kondisinya juga cukup lumayan tinggi yang ada di jalan tersebut, di PJL Madukoro ini, PJL nomor 6 yang kebetulan petugasnya dikerjakan oleh pihak Dinas Perhubungan. Ini Demikian, kejadian baru pertama kali Pak Iksvan terjadi di perlintasan Madukoro? Ya, yang saya tahu dan saya dinas di Daob 4 Semarang ini baru kali ini terjadi di situ. Oke. Ya, menjadi catatan Sebenarnya sendiri. perlintasan resmi. Ya, sebetulnya perlintasan resmi ada petugasnya, ada palang pintu, ada rambu-rambunya lengkap, Benar. ada jarak 150 meter itu juga ada himbauan. Jadi ya memang yang patut kita sayangkan memang para pengguna jalan ini hendaknya juga mematuhi aturan yang ada di sana. Kabar terakhir yang Demikian, kami Mbak. dapat sih supir truk dan juga kernetnya ditangkap begitu, ya dijadikan tersangka oleh kepolisian begitu Pak Iksvan. Ini menjadi sebuah presiden tersendiri begitu ya. Saya harus ke Pak Joko terkait dengan aturan lalu lintas, mungkin apakah jadi lupa begitu para pengguna atau pengguna kendaraan yang harusnya tahu gitu, sudah ada aturannya, kemudian juga kontainer atau kendaraan berat ini harusnya tidak bisa melewati jalur-jalur tertentu termasuk juga palang perlintasan kereta api. Begitu Pak Joko? Ya begini, jadi trailer itu memang yang istilahnya trailer low boy ya. Dia punya dengan ketinggiannya paling itu 20 cm. Nah, kebetulan dia lewat di jalur itu sebenarnya bukan jalurnya itu. Jadi biasanya trailer seperti itu untuk angkutan alat berat. Kemudian kalau dia berjalan, dia itu masih agak lambat dan dia dikawal. Ada pengawalan. Nah, di jalannya ada jalan kelas 1. Saya nggak tahu apakah ini dia menghindar. Ada jalan dekat situ, jalan kelas 1, tapi memang itu sedang dibangun flyover. Nah, kami coba tanya di daerah itu memang sudah 3 kali kejadian seperti itu. Cuman yang 2-nya itu agak tertolong karena kondisinya terjadi jam 3 dini hari. Jadi tidak kereta masih sedikit, jadi bisa terlewatkan. Nah, ini kan tidak, jam-jam memang cukup sibuk juga kereta di jalur Pantura itu. Jadi ini memang bukan jalurnya. Kemudian rambunya juga masih kurang. Nah, tadi ditambah lagi perlintasan ini tidak rata karena ada menyesuaikan dengan ketinggian di jembatan itu, sehingga ini tidak merata. Ya istilahnya kalau trail yang rendah seperti itu mesti dia nyangkut. Ya. Berarti poin-poinnya saya catat ditambah begitu. juga perilaku tadi, termasuk tadi perilaku pengguna. Sirene sebenarnya sudah ada, jadi jangan menunggu palanya nutup baru berhenti. Sebelum tutup itu mesti kalau lampunya menyala itu sirenenya keluar. Ya, mestinya pengguna jalan ya berhentilah.
jangan memaksakan diri, apalagi ini kan kecepatannya rendah. Oke. Baik. Sangat riskan ya. Pak Joko, saya catat berarti ada beberapa poin begitu yang jadi concern. Rambu-rambunya kurang, terus kemudian juga tadi perilaku dari para pengendara dan termasuk juga supir truk di sini begitu dalam kasus ini. Kemudian terkait dengan tinggi truk itu sendiri. Ketika tadi kata Pak Joko ini buoynya rendah, apakah memang dalam kesehariannya atau aturannya truk-truk tersebut memiliki tinggi yang harusnya ada standarnya begitu, atau kontainer di sini menyalahi standar tersebut? Saya kira enggak, itu memang jenisnya seperti itu. Oke. Tapi yang terpenting itu adalah begini, pengusahanya. Tentunya ini kan kalau sopir menjalankan itu atas perintah pengusaha. Nah, artinya pengusaha memberikan arahan jalur mana aja yang tidak berisiko. Jadi istilahnya ada risiko perjalanan, mapping terhadap risiko perjalanan. Itu harus diberikan dulu. Ya, jadi jangan disuruh berangkat, silakan mencari rute, itu sangat riskan. Dan ini juga tidak hanya untuk angkutan barang, termasuk juga angkutan penumpang khususnya bis wisata. Ini juga pernah terjadi tuh. Bis wisata dia hanya pakai Google Map, dia masuk jalan pedesaan, dia nggak tahu di situnya ada perlintasan sebidang yang tidak dijaga, ya kecelakaan juga yang terjadi. Iya. Nah, jadi perlunya sebelum melakukan perjalanan itu supir dibekali dengan risiko perjalanan, mappingnya seperti apa. Ya kasihan kalau supirnya sebagai tersangka tanpa tanggung jawab dari pengusahanya. Saya kira pengusaha juga harus ikut bertanggung jawab ini. Pengusaha harus ikut bertanggung jawab dan juga jangan menyalahkan map di handphone begitu ya. Kalau misal diatur ke situ kita ikut begitu. Tapi gini, Mas Gusti, terutama dari mungkin kita bicara mengenai sejarah kereta api gitu. Ketika ini bukan kejadian pertama kali sebuah kendaraan, tidak hanya yang berat tapi juga kendaraan pribadi itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan atau perlintasan kereta api. Kabarnya ada magnetnya. Ini seperti apa ya yang mitigasi yang harus dilakukan? Sebenarnya saya juga mungkin pernah punya kehilangan sahabat yang memang meninggal karena tertemper kereta seperti itu ya. Kami turut berduka Mas Gusti. Mati sendiri gitu. Ya, halo, dengar suara saya? Iya, kami turut berduka Mas Gusti sebelumnya. Ya. Oh iya, jadi memang kejadiannya memang harus hati-hati ya ketika melewati jalan-jalan kereta seperti itu, dan memang ini balik lagi ke perilaku sih. Tadi saya setuju dengan Pak Joko kalau perilaku ini memang harus dirubah gitu ya. Salah satu permasalahannya itu di perilaku. Dan saya juga cukup prihatin terkait para pengemudi yang dijadikan tersangka ya, karena memang pengusaha juga bertanggung jawab kan gitu. Walaupun memang di sisi lain memang ada juga kekurangan rambu-rambu, bahwa di situ harusnya diberitahu juga bahwa ada daerah-daerah yang tidak bisa dilintasi oleh buo yang sedemikian rupa gitu ya. Kalau misalnya kendaraan pribadi kita lihat kalau kita lihat di Jabodetabek banyak beberapa mobil pribadi misalkan berhenti di tengah jalan, itu murni karena faktor perilaku pengemudi, sehingga harusnya ya perilaku pengemudi itu harus mendahulukan kereta api sebetulnya menurut saya ya. Oke. Bicara mengenai perilaku, ini kan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas begitu. Tapi kenapa sampai dengan saat ini masih terjadi? Terutama di perlintasan kereta api yang bisa dikatakan kurang begitu, rambu-rambunya, palangnya tidak ada, dan tentu saja ini juga jadi berbahaya bagi warga yang melintas di sana. Tapi tahan dulu jawabannya Mas Gusti, Pak Isvan dan juga Pak Joko, kita jeda sesaat ya, akan kita lanjutkan dialognya setelah jeda berikut. Pemirsa Sindo Prime masih akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.